Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya di Ajotea Brain. Kembali saya ingin mengajak Anda berpikir dari salah satu berita, dari salah satu informasi yang telah disampaikan oleh seorang Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Yang di sana dia mengatakan bahwa bergaul dengan orang-orang kafir, bergaul dengan orang-orang non-muslim, baik itu Hindu, ya, Kristen, memang tidak disebutkan agamanya di sana. Tapi yang dimaksudkan itu kan yang di luar daripada Islam, yaitu non-muslim, artinya kafir, itu diharamkan. Kata siapa? Yaitu kata Dr. Syafiq Riza Basalamah. Anda boleh cari beritanya di insya Allah nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi ya. Nah, pernyataan beliau ini teman-teman semua, menurut saya ya, Anda boleh punya kesimpulan sendiri nantinya bagaimana. Silahkan Anda untuk menyimpulkan sendiri. Namun menurut saya teman-teman semua, yang pertama, pernyataan ini adalah sesuatu hal yang dapat menimbulkan gesekan di kalangan umat Islam itu sendiri. Dan yang kedua, ini akan menimbulkan perpecahan. Perpecahan di mana? Perpecahan kehidupan kita berbangsa dan bernegara di sini, di NKRI ini. Karena ungkapan seperti ini akan menimbulkan kebencian. Tidak sangat menutup kemungkinan bahwa ini akan menimbulkan kebencian dan rasa intoleran kepada orang-orang yang bukan Islam, yang di luar Islam, baik itu Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, ataupun Konghucu. Itu akan menumbuhkan rasa intoleran kepada kalangan umat Islam sendiri, khususnya bagi orang-orang yang awam. Kalau bagi saya sendiri sih tidak semudah itu, ya. Saya ditakutkannya ini akan sampai kepada orang-orang yang memang awam, belum paham dengan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Yang memang sebenarnya bahwa Islam tidak mengajarkan seperti itu. Walaupun dia mengungkapkan dalilnya begini-begini dan begono-begono, kan tetapi itu tidak sesuai dengan keislaman yang kita anut di Indonesia Raya ini. Karena itu sama saja dengan mengajarkan untuk membenci orang-orang yang di luar Islam. Padahal secara kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yang kita yakini di Indonesia ini, di NKRI ini adalah kesatuan, ya. Kan situ NKRI itu kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya di negara kita ini akan terdapat berbagai macam perbedaan. Baik itu suku, baik itu perbedaan warna kulit, baik itu perbedaan ras, baik itu perbedaan etnik, bahasa, dan juga keyakinan, akidah. Kita berbeda-beda di sini. Jadi kalau seandainya itu disampaikan kepada halayak ramai oleh Ustadz Dr. Syafiq Basalamah ini, menurut saya sangat tidak relevan kalau disampaikan di negara yang memang terbesar umat Islamnya di sini. Tapi jangan lupa juga bahwa di samping kita itu ada juga umat-umat yang beragama lain. Ya, yang di luar Islam itu yang tadi saya sebut. Nah, kalau ini terus disampaikan oleh secara masif ya oleh ustadz-ustadz yang sebelah ini, yang menurut mereka disebut ya Salafi Wahabi ini, ya memang
menurut saya itu nyeleneh banget, dan nggak ada membangkitkan rasa kesatuannya kepada diri kita. Karena kita hidup di Indonesia Raya yang memang kulturnya itu berbeda-beda. Jadi kalau itu terus disampaikan secara masif oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perpecahan, gesekan-gesekan di antara umat Islam sendiri. Ya sudah pasti ya di kalangan orang yang di luar Islam juga begitu. Mungkin orang-orang kafir yang menurut mereka kafir di luar Islam, ya artinya mereka akan menuduh kita dan akan membuat mereka semakin yakin bahwa memang Islam itu adalah intoleran. Sementara mereka tahu bahwa di Indonesia ini kita harus bersatu, ya, karena negara kita Indonesia ini berbagai macam-macam keadaan dan kondisi, ya, bahasa ataupun tradisi. Oleh karena itu pernyataan yang seperti ini akan menimbulkan gesekan dan perpecahan di kalangan umat beragama. Jadi saya sangat tidak setuju dengan pernyataan Al-Ustadz Syafiq Basalamah. Dan sebelum itu teman-teman, bahkan Al-Ustadz Syafiq Basalamah ini juga dulu juga pernah menyatakan ini, jadi ini bukan yang pertama, yang kedua ya. Yang kedua mungkin. Dulu juga dia pernah menyatakan kalau kita memakai baju, kaos ya, kaos di situ ada nama klub bola, kalau tidak salah itu panggilannya apa, iblis merah apa setan merah. Setan merah kalau tidak salah ya. Nah, itu juga dilarang, tidak boleh kita memakai baju idola kita dari klub bola itu dulu ya. Nah, sekarang dia keluarkan pernyataan seperti ini. Dua-duanya teman-teman semua pernyataan seperti itu menurut saya sangat terbelakang. Dan ada banyak hal lagi dari ustadz-ustadz yang lainnya yang masih di kalangan mereka yang telah menyampaikan sesuatu hal yang memang di luar pemikiran kita. Kok sampai-sampainya mereka memikirkan pernyataan seperti itu dan kemudian disampaikan kepada kita semua. Ya. Ada juga yang mengharamkan musik. Kemarin ada Khalid ya, Al-Ustadz Khalid Basalamah ya. Ini berbeda, ini dua orang yang berbeda. Kalau yang tadi itu Al-Ustadz Dr. Syafiq Raiza Basalamah, kalau yang ini adalah Dr. Khalid Basalamah. Nggak tahu dokter atau bukan ya. Ya udahlah. Al-Ustadz Khalid Basalamah juga pernah menyampaikan bahwa musik itu adalah haram. Di zaman era modern seperti ini, teman-teman semua, jangan memaksakan diri kebudayaan kita itu untuk persis sama seperti di Arab Saudi sana, seperti di Timur Tengah sana. Ya tentu saja saya mengakui bahwa memang Islam itu dibawa dari negeri sana, dari Arab sana, karena Nabi sendiri kan orang Arab. Jadi itu bukan berarti bahwa kita harus persis sama budayanya, tradisinya dengan tradisi yang ada di Indonesia ini. Ya sudah pasti berbeda. Bahwa seolah-olah Rasulullah itu sudah feeling, sudah bisa sudah memikirkan lebih jauh lagi bahwa suatu saat nanti Al-Quran dan hadis ya, pernyataan beliau ini akan tersebar di berbagai macam negara dunia. Islam ini akan tersebar. Oleh karena itu Rasulullah faham kalau tersebar di berbagai macam bangsa dan negeri, maka sudah pasti di sana akan didapatkan perbedaan-perbedaan, baik tradisi, kultur, dan budaya. Oleh karena itu seolah-olah Rasulullah menyatakan, berislamlah sesuai dengan negeri yang Anda tempati. Gitu dong. Karena Al-Quran itu tidak boleh ditutupi. Dan kita mengakui bahwa Al-Quran itu adalah berlaku sampai akhir zaman. Oleh karena itu bukan berarti merubah Al-Quran, akan tetapi kita harus bisa menyesuaikan dalil-dalil yang ada di Al-Quran, baik hadis, itu harus disesuaikan dengan keadaan kita di negeri kita ini. Nah, kalau tradisi dan budaya kita seperti ini di Indonesia, maka sesuaikan itu
jangan memaksakan diri harus seperti tradisi-tradisi Arab di sana. Misalkan ada juga pernyataan yang kemarin ramai juga ya, itu datangnya katanya dari MUI, memakai BH itu juga bagi perempuan itu haram. Kalau dia keluar dan bertemu dengan orang yang lain mahram, itu haram memakai BH. Ini apa maksudnya? Kok pemikiran semacam itu sampai keluar? Kok bisa-bisanya gitu terlintas di pikiran ya kata-kata seperti itu gitu. Dan ini disampaikan loh. Yang menurut saya logika ini terbalik. Dan itu privasi perempuan kan, dia memakai bra ataupun enggak ya terserah dia lah sendiri. Tapi kenapa perhatiannya ke situ? Seolah-olah perempuan itu selalu dijadikan bahan dijadikan bahan uji coba untuk selalu dibully oleh kaum Hawa ini, oleh kaum Adam ini kan. Nggak bisa teman-teman kayak gitu. Ini salah satu, ya mungkin kalau dulu di Arab Saudi sana dia kan perempuan-perempuannya menggunakan baju dari atas sampai ke bawah tertutup gitu kan. Dan dia mungkin tidak bisa, tidak ada bra waktu itu, tidak ada BH ya. Ya sudah pasti tidak memakai BH. Apakah masih ada BH pada waktu itu? Kalaupun itu benar, ya, misalkan keterangan-keterangan yang diharamkan untuk memakai BH, apakah memang ini benar datang dari misalkan hadis Nabi, sementara zaman Nabi itu memang apakah sudah ada BH atau bra? Bahkan celana dalamnya pun ada nggak kira-kira? Ya kita nggak tahu dalam hal-hal itu. Lalu kenapa sekarang pernyataan-pernyataan yang seperti ini justru sekarang malah rame diperbincangkan hal yang sekecil itu? Apakah sengaja apa gimana, saya tidak tahu. Yang jelas cara berpikir mereka di dalam Islam itu sangat tidak relevan dan sangat tidak moderat. Artinya terbelakang pemikirannya itu. Menurut saya ya, Anda boleh bisa menyimpulkannya sendiri, terserah masing-masing. Dan masih banyak lagi teman-teman pernyataan-pernyataan dari ustadz-ustadz sebelah ini yang mengaku sunnah wal jamaah, akan tetapi banyak juga yang mengatakan salafi wahabi ini selalu saja menyampaikan hal-hal yang memang menimbulkan gesekan-gesekan di antara umat Islam sendiri. Dan sekarang ada lagi juga yang menyatakan bahwa kalau tadi Ustadz Syafiq Basalama itu menyatakan tidak boleh bergaul dengan orang kafir, dan itu sangat bertentangan dengan tradisi daripada di Indonesia ini, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia Raya ini. Itu sangat bertentangan teman-teman, karena kita berbagai macam suku dan bangsa, bahkan keyakinan. Jadi kita nggak masalah kita bergaul, nggak masalah kita bergaul. Kata Syafiq Basalama, kita berteman, akan tetapi jangan dekat katanya. Jangan sampai terpengaruh. Ya ini pernyataan yang sangat kabur menurut saya. Boleh saja berteman, akan tetapi jangan sampai ngobrol dekat, kemudian Anda terpengaruh dengan ucapan-ucapannya, kata-katanya, dan kemudian Anda merasa simpatik. Ya itu yang dilarang katanya, yang diharamkan. Ini kabur, sama aja tetap kabur. Karena apa? Kita tidak merasa pede dengan akidah kita. Saya sendiri banyak kok teman-teman orang yang non-muslim. Karena rumah saya kebetulan di sekitar wilayah gereja dan wihara. Kalau di sini tuh namanya kelenteng teman-teman. Artinya yang satu Konghucu, yang satu Kristen. Gak jauh rumah saya. Dan saya bergaul dengan orang-orangnya. Karena di depan halaman wihara itu banyak orang yang berjualan ya, baik mie ayam ya. Dan saya juga suka makan di sana. Macam-macam orang yang dagang di sana. Nah, akhirnya saya kenal dan saya bergaul. Bahkan sesekali saya berbisnis dengan dia. Ya, kalau misalkan ada bisnis handphone, ada bisnis apa, itu saya bertukar. Dan saya bergaul selama itu tidak ada mempengaruhi akidah saya. Dan dia juga tidak mau menyinggung tentang akidah saya, karena agama itu ya kalau menurut saya saat kita bergaul dengan orang-orang yang muslim itu privasi. Saya akan melakukan akidah saya, keyakinan saya, agama saya dengan secara privat.
Ya, tidak boleh tahu. Makanya di dalam obrolan-obrolan itu, di dalam pertemanan itu, saya tidak terpengaruh sama sekali. Jadi nggak ada pengaruhnya. Bullshit kalau misalkan Anda sampai terpengaruh dengan cara berteman dengan orang-orang non-muslim atau kafir. Jadi nggak ada pengaruhnya buat saya. Justru yang berpengaruh itu adalah pernyataan-pernyataan si Ustadz itu sendiri yang menyatakan bahwa kita diharamkan untuk bergaul dengan orang yang non-muslim. Kemudian datang lagi dari yang satu lagi ini, masih di Salafi Wahabi juga ini. Malah ini yang paling keras lagi. Yaitu dari seorang Ustadz Abdul Qadir Az-Zawaz. Ini ya. Abdul Qadir Az-Zawaz ini. Dia bahkan mengatakan bahwa mengidolakan, mencintai orang-orang yang di luar Islam, dan dia mengatakan kafir, itu haram, dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Dan dia mengumpamakan seandainya kita semua umat Islam mengidolakan pemain bola, Cristiano Ronaldo katanya kan. Itu dilarang, diharamkan, tidak boleh. Kita mengidolakan orang-orang kafir. Sangat dilarang. Karena menurutnya kita itu yang diperintahkan untuk mencintai Allah dan orang-orang mukmin. Ya, tapi dalam bangsa kita ini, di Indonesia ini coba gimana lah Anda berpikirlah, mari kita berpikir, saya mengajak Anda berpikir. Kita tidak boleh mengidolakan, walaupun dia jauh di sana. Saya sendiri kok banyak idola. Saya juga banyak idola saya di aktor-aktor film. Steven Seagal, Jason Statham, kemudian ada si Jet Li, ada si Jackie Chan. Saya senang aktornya dia itu. Dan saya mengidolakannya. Apakah saya haram mengidolakan dia? Apakah saya dilarang? Mau suka ataupun tidak kan itu urusan saya. Jadi tidak ada mengganggu sama sekali kepada akidah saya. Nggak ada. Mungkin begitu juga lah dengan teman-teman semua. Jadi mari kita berpikir, apakah Anda dengan mengidolakan orang-orang yang di luar Islam, non-muslim, baik itu pemain bola, baik itu seorang aktor, artis, ya, apakah Anda diharamkan? Kalau diharamkan berarti kan itu jatuhnya dosa. Dan Anda akan berdosa jika Anda mengidolakan seorang bintang Hollywood umpamanya ya, orang-orang yang non-muslim. Anda akan berdosa. Coba bayangkan itu. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang mesti diluruskan. Dan ini teman-teman semua masif sekali. Sangat sering sekali disampaikan. Dan ada berbagai macam ungkapan-ungkapan yang saya rasa semuanya adalah nyeleneh, tidak masuk akal. Ada juga yang mengharamkan musik. Ada juga yang sampai kue-kue apa tuh yang warna hijau tuh klepon, itu katanya tidak islami. Coba bayangkan. Sampai BH sekarang diharamkan juga. Kemudian ada juga yang mengatakan nyanyian balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ini adalah pendidikan yang tidak mencerminkan Islam kan? Ini tidak Islami. Apakah mereka mau melarang juga? Ini kan lagu anak-anak. Ketika yang meletus balon itu hijau, kenapa harus hijau katanya kan? Oh ya memang lagunya begitu. Apakah yang membuat lagu itu memang bertujuan untuk tujuan sebagai menyerang Islam atau politik? Ya kan pasti nggak ada sejauh ini. Yang bikin saya heran itu kenapa otak-otaknya itu selalu memikirkan tentang hal-hal yang semacam itu. Ini sepele. Ya mungkin bagi teman-teman semua ada juga mungkin yang tidak menganggap sepele, ya itu terserah Anda. Ya itulah teman-teman semua, makanya saya membuat video ini tujuannya adalah supaya kita berpikir, dan saya sekaligus ingin mengajak Anda berpikir dengan akal sehat bagaimana pernyataan-pernyataan para ustadz ini yang menurut mereka ini adalah haram, ini adalah bid'ah, ini adalah nyeleneh, tidak islami, segala macam. Nah, bagaimana menurut Anda? Saya ingin mengajak semua untuk berpikir. Itulah tujuan video saya di sini. Kalau memang itu Anda mau menyimpulkan sendiri, ya silahkan, terserah.
Saya hanya sekedar ingin mengajak kita semua untuk berpikir. Kesimpulannya, ya saya serahkan kepada teman-teman semua. Silahkan, bebas. Karena itu saya tutup. Terima kasih. Saya ucapkan wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.